Shalom, puji Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangan pergumulan yang kita sedang hadapi, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya harapan. Yang memberikan harapan adalah Tuhan, bukan orang lain. Tuhan yang mengenal tentang kehidupan, Tuhan yang mengenal tentang kebutuhan kita, Tuhan yang telah mengalahkan kuasa kegelapan dan kuasa setan, Tuhan yang telah menaklukkan dunia ini. Dialah yang memberikan kepada kita harapan. Artinya ada kekuatan Tuhan yang membuat kita mampu menggapai harapan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi terus semangat di dalam Tuhan Yesus. Teruslah belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah hidup sesuai kehendak Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, kuatkan hati kami, ubahkan hidup kami, dan berkatilah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Luar biasa saudaraku ya. Bagaimana ada kerinduan dari hamba-hamba Tuhan seperti Paulus supaya umat Tuhan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandanglah kerajaan dan kemuliaan Tuhan, di mana kita dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kita harus belajar untuk setia dan setia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan hidup suka-suka maunya gue, jangan ya. Jangan hidup suka-suka maunya diri kita, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita ini sudah warga kerajaan Allah. Tuhan sudah sediakan kita kemuliaan yang besar, sehingga kita harus bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana caranya? Tentu dengan selalu mau diingatkan dan dikuatkan. Itu poin yang penting saudaraku ya. Supaya kita membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ayolah kita rendahkan hati. Kita mau berkata, aku mau diingatkan, aku mau dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena 1 Tesalonika 2:11 tadi berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Wow, saudaraku, kita lihat seperti bapa terhadap anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk mengingatkan kita, untuk kita dikuatkan akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan menasihatinya bukan secara rame-rame, tetapi bahkan di sini memberikan perhatian dengan cara menguatkan hati mereka seorang demi seorang. Kenapa? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita harus selalu mau diingatkan dan dikuatkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, maukah Anda mau diingatkan dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan? Ayo kita lakukan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan berikutnya saudaraku, apa yang harus dilakukan untuk membangun hidup yang sesuai kehendak Tuhan? Tentunya kita harus memandang firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia. Kita sadar memang firman Tuhan itu yang nyampein siapa? Yang menyampaikan manusia. Tetapi jangan pandang firman Tuhan itu sebagai perkataan manusia. Jangan saudaraku.
kita harus memandang firman Tuhan yang disampaikan oleh manusia sebagai perkataannya Tuhan, sebagai pesannya Tuhan, maka Anda akan menghormati firman Tuhan, sehingga engkau akan berusaha juga tertarik untuk hidup sesuai kehendak Allah. Karena 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya." Lihat betapa pentingnya. Pesan yang disampaikan Tuhan memang yang nyampein manusia. Tapi pandanglah firman Tuhan itu, lihatlah perkataan itu sebagai perkataan firman Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia. Ketika kita mengimani firman Tuhan, barulah firman Tuhan itu akan bekerja dengan kuasa rohnya, memberikan perubahan, pemulihan, pertolongan, berkat dalam kehidupan kita, menjadi tambah dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sampai di mana kita menjunjung tinggi firman Tuhan? Itu menentukan apakah engkau akan tetap setia untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dan kita harus belajar untuk fokus menyatakan kemuliaan. Karena 1 Tesalonika 2 ayat 20 berkata, "Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Lihat saudara, fokus untuk menyatakan kemuliaan. Dalam diri kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Lantas gimana caranya? Tentu juga caranya dengan hidup sesuai kehendak Allah. Amin saudaraku. Jangan lupa ya, kita ini harus membawa kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Karena kita berkata, "Iya Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Allah." Menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, kemuliaan Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Hidup kita makin diubahkan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau diingatkan dan dikuatkan sesuai firman Tuhan, agar kami memandang firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tapi pesan dari Tuhan yang dahsyat dan ajaib, sehingga firman-Mu bekerja mengubahkan kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami hari lepas hari menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkatilah kami pada saat ini, di saat kami akan beristirahat. Berkat perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Ayo terima berkat Tuhan dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.